Halo adik-adik. Apa kabarnya? Sekali lagi ya, apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih pada adik-adik yang senantiasa untuk beribadah online adik-adik. Untuk memulai ibadah kita, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yuk kita perhatikan sama-sama. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu nih. Tapi sebelumnya adik-adik harus lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Iya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali mengikuti ibadah online. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, biar lebih semangat, kita mau menyanyikan satu pujian. Tapi sebelumnya, adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Di Rumah Saja. Musik! Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. 2, 3. Baik adik-adik, masih dengan posisi yang berdiri ya. Masih semangat? Biar lebih semangat lagi, adik ya, kita undang tepuk Yesus nih. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes, yes. Yesus. Yesus, yes. Baik adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi yang berjudul Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan.
Nah, adik-adik, sekarang adik-adik semua dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah, tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mau mengangkat satu pujian lagi dengan judul Allah Sanggup. Baik adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Seperti biasa, adik-adik siapkan dulu ya amplopnya. Adik-adik bisa ambil dulu amplopnya. Kalau sudah diambil, adik-adik bisa menuliskan nama dan juga tanggal 7 Oktober 2021 hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan sekarang kami mau mengumpulkan persembahan syukur kami ya Bapa. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian dengan judul Aku Bawa dan Berikan.
adik-adik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah senantiasa untuk beribadah online, dan juga Kakak Cia dan Kak Dea dan kakak-kakak sekolah minggunya berterima kasih kepada orang tua adik-adik yang sudah menemani adik-adik dan setia menemani adik-adik dalam ibadah online kita. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk selalu berdoa kepada Tuhan, maupun adik-adik sedang sedih, ada masalah, sakit, Tuhan pasti mendengarkan doa adik-adik semuanya. Dan juga di sini Kak Cia mewakili kakak-kakak guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di dalam minggu ini. Semoga adik-adik selalu diberkati Tuhan dan mempunyai umur yang panjang dan juga kesehatan, dan juga dikasihkan oleh hikmat kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik semua jangan melupakan protokol 5M untuk menjaga kesehatan kita agar terhindar dari COVID-19. Baik adik-adik, itu tadi ibadah gabungan kita, dan sekarang kita mau pisah kelas seperti biasa, kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Bye-bye, sampai bertemu di kelas masing-masing. Shalom adik-adik, selamat datang di kelas besar. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan pengantar dari Kak Cia, dan sebelum kita juga mendengarkan cerita dan pembacaan Alkitab, Kak Cia mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat puji-pujian dengan judul Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Baik adik-adik, dipersilakan duduk kembali ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita dan pembacaan Alkitab, tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca nanti Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami ya Bapa. Inilah ibadah kami yang hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan cerita, dan sebelum kita membaca firman Tuhan kita pada minggu hari ini, Kak Cia mau flashback dulu cerita minggu lalu. Ada masih ingat kita cerita tentang siapa? Iya, betul. Kita cerita tentang seorang raja yang bernama Raja Asa. Raja Asa ini baik sekali adik-adik karena dia yang membawa bangsa di kerajaan Yehuda itu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Padahal dulunya mereka menyembah berhala adik-adik, tetapi semenjak Raja Asa memerintah, mereka akhirnya menyembah Tuhan adik-adik, dan juga mereka mengandalkan Tuhan. Tetapi adik-adik, sayangnya tahun-tahun berikutnya Raja Asa lupa dengan Tuhan. Ia tidak lagi mengandalkan Tuhan, sehingga ia akhirnya meninggal karena penyakitnya adik-adik. Baik adik-adik, Kak Cia mau punya pertanyaan untuk mengasah kembali supaya kita tidak lupa tentang pelajaran-pelajaran kita minggu-minggu lalu ya. Jadi di sini Kak Cia mau tanya nih, adik-adik tahu nggak ada berapa banyak suku yang memberontak terhadap Rehabeam? Ada yang tahu? Iya betul, yaitu ada 10 adik-adik.
Adik-adik tahu nggak nama kerajaan yang terbentuk dari 10 suku tersebut? Yaitu suku Israel atau kerajaan selatan, adik-adik. Nah, siapa raja pertama di kerajaan Israel? Adik-adik masih ingat nggak? Huruf depannya Y. Y. Adik-adik masih ingat nggak huruf depannya Y? Y. Ada ingat? Iya, betul, yaitu Yerobeam, adik-adik. Nah, apa nama kerajaan yang terbentuk dari 2 suku? Yang kemarin kita cerita, ayo. Ya, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan selatan, adik-adik. Nah, suku kecil manakah yang tinggal bersama suku Yehuda? Kemarin dicerita kalau kerajaan Yehuda ini mengumpulkan 2 suku. Yang pertama suku Yehuda dan suku kecil lainnya yaitu suku Benyamin. Jadi suku Benyamin dan suku Yehuda, adik-adik. Nah, Kerajaan Israel ini lebih luas dibandingkan kerajaan Yehuda. tetapi meskipun begitu, adik-adik, kerajaan Yehuda ini sangat baik. Dia memiliki kelebihan atau keuntungan daripada kerajaan Israel yang luas ini. Keuntungannya adalah kerajaan Yehuda mempunyai ibu kota, yaitu Yerusalem. Jadi Yerusalem ada di dalam kerajaan Yehuda tersebut, adik-adik. Dan di Yerusalem, seperti yang kita ketahui, terdapat bait Allah, adik-adik, untuk menyembah Tuhan Allah kita, adik-adik. Nah, kalau di Israel, mereka menyembah lembu emas, patung-patung berhala yang didirikan oleh raja yang tadi, Raja Yerobeam, adik-adik. Di Betel dan di Dan, di situ ada lembu emas yang didirikan oleh Raja Yerobeam, adik-adik. Nah, keuntungan lainnya, tiap raja yang memimpin di kerajaan Yehuda itu berasal dari keturunan Daud atau dari keluarga Daud, adik-adik, karena keturunannya sudah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan juga sudah janji, adik-adik. Nah, tetapi tidak semua raja di Yehuda itu baik, adik-adik. Walaupun demikian, masih banyak jumlahnya raja yang baik dibandingkan raja yang tidak baik, adik-adik. Raja-raja, nah kalau di Israel itu, raja-rajanya itu bukan dari keturunan Daud, adik-adik. Bahkan tidak satupun dan tidak seorang pun raja yang takut akan Tuhan. Tidak ada raja yang melakukan yang benar di mata Tuhan, adik-adik. Itu di Israel, adik-adik. Nah, Tuhan mengizinkan mereka memerintah untuk masa yang sangat singkat atau yang lebih singkat dibandingkan di kerajaan Yehuda. Meskipun demikian, Tuhan mengutus seorang nabi yang setia untuk melayani raja-raja pada masa itu untuk memperingati mereka untuk melakukan hal yang baik dan hal yang benar di mata Tuhan, adik-adik. Nah, kemudian ada seorang yang lebih jahat dari Raja Yerobeam. Ia adalah seorang raja yang bernama Raja Ahab, adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang apa yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Raja Ahab. Adik-adik penasaran? Yuk kita langsung saja dengar cerita kita minggu hari ini. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat ke-23 sampai 34.
Dalam tahun ke-31 zaman Aza, Raja Yehuda Omri menjadi raja atas Israel dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirza ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri pada yang dilakukan dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Izebel anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel yang lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan semua nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan peraturan Yosua bin Nun. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, hari ini Kayola yang akan bercerita di kelas besar. Hari ini Kayola akan bercerita tentang seseorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja ketujuh dari kerajaan Israel. Raja Ahab ini memerintah di kota Samaria, adik-adik, di mana kota itu terletak di atas gunung yang dibeli oleh ayahnya dari pemiliknya yang bernama Semer. Semer ini adalah salah satu penduduk asli dari Kanaan. Kenapa dinamakan Samaria? Karena nama pemilik sebelumnya itu adalah Semer. Nah, adik-adik, dari Samaria ini Raja Ahab bisa melihat kota-kotanya dari atas gunung. Ahab ini tidak peduli dengan perintah Allah, adik-adik. Orang Israel tidak boleh menikah dengan orang Kanaan. Tetapi Raja Ahab ini menikah dengan Izebel, yaitu seorang gadis yang berasal dari Sidon, yaitu salah satu kota yang termasuk menyembah berhala. Saat Raja Ahab membawa istrinya yaitu Izebel ke kota Samaria, Izebel ini juga membawa patung-patungnya adik-adik ke kota Samaria. Patung-patung itu adalah patung-patung dewa yang biasanya dia sembah. Dan tidak lama kemudian Raja Ahab juga mengikuti untuk menyembah patung-patung itu, dan dia membiarkan juga rakyatnya mengikuti Raja Ahab dan juga Izebel, yaitu menyembah patung-patung yang ada di sana. Setelahnya Izebel ini memerintahkan untuk membunuh nabi-nabi Tuhan. Lalu dia mengangkat nabi-nabi palsu, dan dia menjadikan nabi-nabi yang tidak sesungguhnya mendengarkan perintah Tuhan. Dan karena itu Tuhan menjadi murka, adik-adik. Pada suatu hari Raja Ahab ini kedatangan seorang tamu yang penting nih adik-adik, yaitu Raja Yosafat dari Yehuda.
mereka dengan rombongan besar datang ke kota Samaria. Beberapa tahun sebelumnya, anak dari Raja Yosafat ini menikah dengan putri dari Raja Ahab. Jadi, kedua raja ini kemudian menjadi saudara. Sikap yang dimiliki oleh Raja Yosafat ini berbeda adik-adik dengan Raja Ahab. Raja Yosafat mengasihi Tuhan dan juga dia mengajarkan perintah-perintah Tuhan di seluruh kerajaannya. Sedangkan kan tadi berbeda dengan Raja Ahab yang memilih untuk menyembah berhala kepada patung-patung dewa. Tentunya dengan kedatangan Raja Yosafat ini, Raja Ahab sangat senang adik-adik. Saat itu dia menyembelih banyak ternak dan juga domba untuk merayakan kedatangan Raja Yosafat. Dan saat kedua raja itu sedang duduk makan, Raja Ahab ini mempunyai sebuah rencana yang sudah lama sekali dia rencanakan nih adik-adik. Nah, saat itu rencananya adalah Raja Ahab ini ingin mengajak Raja Yosafat untuk berperang merebut sebuah kota yang ada di seberang sungai Yordan yang bernama Ramoth Gilead. Sebenarnya kota itu adalah milik Raja Ahab adik-adik, tetapi sayangnya kota itu direbut oleh orang Syria. Untuk itu, Raja Ahab ingin mengajak Raja Yosafat untuk berperang merebut kotanya kembali. Yosafat datang ke Samaria bukan untuk berperang. Jadi Yosafat ini menjawab dengan sopan, "Kita ini bersaudara, aku dan engkau. Rakyatku adalah rakyatmu juga, dan aku akan bersama-sama dengan kamu dalam perang. Tetapi sebelum itu, marilah kita bertanya dulu kepada Allah," kata Yosafat adik-adik ke Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini sebelumnya tidak pernah adik-adik bertanya apapun kepada Allah. Dan untuk menyenangkan hati Yosafat, maka dari itu Raja Ahab memanggil nabi-nabinya. Raja Ahab kemudian memanggil 400 nabinya yang sebelumnya ini memang melayani dia. Tetapi nabi-nabi itu bukan nabi Tuhan karena sebelumnya Tuhan tidak pernah berfirman melalui mereka. Dan 400 nabi itu kemudian berdiri di hadapan Raja Ahab dan juga Raja Yosafat. Kemudian Raja Ahab ini bertanya kepada nabinya, apakah mereka boleh berperang atau harus membatalkan perang tersebut. Nabi-nabi itu adik-adik tidak perlu bertanya kepada Tuhan, sehingga mereka bisa memberi jawaban yang benar kepada raja. Dan mereka juga tahu adik-adik jawaban apa yang bisa menyenangkan hati Raja Ahab. Dan para nabi-nabi itu berkata, "Majulah karena Tuhan Allah akan menyerahkan kota itu ke dalam tangan raja." Raja Yosafat saat itu merasa tidak enak adik-adik karena mendengar nasihat mereka. Karena Raja Yosafat itu tahu kalau mereka itu berbohong. Kemudian Raja Yosafat bertanya, apakah tidak ada nabi yang sesungguhnya bisa mendengar suara Tuhan sehingga kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah? Itu kata Yosafat kepada Raja Ahab adik-adik. Dan Raja Ahab ini menjawab, ada, tetapi aku benci kepadanya, karena dia selalu bernubuat yang tidak baik tentang aku, dan dia selalu membicarakan tentang malapetaka. Namanya adalah Mika, kata Raja Ahab adik-adik. Kemudian Yosafat berkata, janganlah berkata demikian, panggillah nabi itu supaya datang, katanya adik-adik. Raja Ahab akhirnya mengirim seorang utusan untuk membawa Nabi Mika. Dan saat di jalan, pesuruh itu berbisik kepada Mika untuk berkata kepada raja kalau mereka boleh pergi berperang. Karena sebelum-sebelumnya, nabi-nabi palsu sudah berkata kalau raja boleh berperang adik-adik. Jadi karena semua nabi sudah bernubuat baik dengan berkata kalau raja boleh ikut berperang, maka Nabi Mika ini juga harus berkata demikian adik-adik. Tetapi Nabi Mika ini menjawab dengan tegas, aku hanya akan mengatakan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan katakan kepadaku. Itu kata Nabi Mika adik-adik.
Saat Mika dibawa ke hadapan raja, dia dapat melihat Raja Ahab dan juga Raja Yosafat serta 400 orang nabi-nabi palsu yang sedang bernubuat, adik-adik. Mereka membuat tanduk-tanduk dari besi untuk dipakai, adik-adik, dan juga mereka berseru kalau dengan tanduk ini raja akan menghabisi musuh. Mendengar hal itu, adik-adik, Nabi Mika hanya diam saja. Lalu tiba-tiba Raja Ahab ini berpaling dan bertanya kepada Mika, adik-adik, apakah aku boleh pergi dan berperang melawan Ramot Gilead? Kata Raja Ahab kepada Mika. Dan kemudian Mika menjawab, adik-adik, pergilah dan menanglah. Katanya dengan sinis, adik-adik. Raja Ahab ini tentu tahu, adik-adik, maksud yang dikatakan oleh Mika tadi. Dan mendengar itu, dia menjadi marah kepada Mika. Kemudian Raja Ahab berkata, Mika, aku ingin mendengar apa yang Tuhan katakan kepadamu. Sekarang katakanlah hal itu kepadaku, kata Raja Ahab, adik-adik. Setelahnya, Mika sungguh memberitahukan firman Tuhan kepada raja, yang berbunyi demikian. Telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak punya gembala. Nah, adik-adik kira-kira mengerti nggak apa maksudnya? Nah, adik-adik, kalau Raja Ahab langsung mengerti apa yang dikatakan oleh Mika, itu berarti dia dan juga pasukannya akan kalah dan Raja Ahab ini akan meninggal. Dan kemudian Raja Ahab melihat kepada Raja Yosafat dan berkata, bukankah sebelumnya aku sudah bilang kepadamu kalau Nabi Mika ini tidak pernah bernubuat yang baik tentang aku? Tetapi adik-adik, Mika belum selesai. Masih ada satu rahasia lagi yang belum dia katakan. Kemudian dia berkata, aku telah melihat Tuhan duduk di atas tahtanya dan tentara sorga berdiri di sebelah kiri dan kanannya. Allah bertanya, siapakah yang dapat pergi membujuk Raja Ahab berperang melawan Ramot Gilead? Ada yang mengusulkan ini, yang lain mengusulkan itu. Lalu akhirnya seorang datang dan berkata, aku akan pergi dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Engkau akan berhasil, pergilah dan lakukanlah apa yang kau kehendaki, jawab Tuhan. Dan adik-adik, setelah mendengar itu, ke-400 nabi yang mendengar itu menjadi marah kepada Mika. Pemimpinnya maju dan langsung memukul Mika, adik-adik. Raja Ahab kemudian memberi perintah untuk mengikat Mika dan melemparkannya ke dalam penjara sampai Raja Ahab ini kembali ke kota dengan selamat. Dan Mika ini hanya boleh diberi air dan roti saja, adik-adik. Dan kata terakhir sebelum Mika akhirnya dilemparkan ke dalam penjara, kalau Raja Ahab kembali dengan selamat, tentu Tuhan tidak berfirman lewat aku, kata Mika, adik-adik. Apakah Nabi Mika merasa takut? Tentu tidak, adik-adik. Justru Nabi Mika merasa damai, karena dia tahu apa yang disampaikannya adalah sungguh-sungguh firman Tuhan. Raja Ahab mengumpulkan pasukannya dan kedua raja itu pun akhirnya pergi, adik-adik. Dan Raja Ahab ini sangat licik. Raja Ahab ini mungkin takut, adik-adik, kalau nubuat dari Nabi Mika itu benar. Jadi Raja Ahab ini menasehati Raja Yosafat untuk menggunakan pakaian raja, sedangkan Raja Ahab sendiri menggunakan pakaian tentara. Dengan itu adik-adik, Raja Ahab ini berharap kalau musuhnya itu keliru dan menganggap kalau Yosafat itu adalah Raja Ahab, sehingga mereka itu bisa menyerang Yosafat, adik-adik. Tetapi saat itu Raja Yosafat ini belum tahu maksud jahat dari Raja Ahab. Dan ternyata apa yang diperkirakan oleh Raja Ahab itu benar, adik-adik. Raja Syria ini berkata kepada tentara-tentaranya untuk tidak memerangi pasukan raja, tetapi kejarlah Raja Ahab dan bunuh dia, kata Raja Syria kepada pasukan-pasukannya. Saat panglima musuh melihat Raja Yosafat memakai pakaian raja, mereka pun mengelilingi kereta dan hendak membunuh Yosafat. Tetapi Raja Yosafat berteriak dengan keras, adik-adik, dan Tuhan menolongnya. Tiba-tiba pasukan Syria ini melihat kalau ternyata yang di dalam kereta itu bukanlah Raja Ahab, melainkan Raja Yosafat. Oleh itu mereka akhirnya membiarkan Raja Yosafat ini kembali dengan selamat ke Yerusalem. Nah, kira-kira apa yang terjadi kepada Raja Ahab? Apakah dia aman?
karena memakai pakaian tentara biasa? Tuhan tidak dapat ditipu adik-adik, dan sebelumnya Tuhan juga sudah berkata kalau Raja Ahab itu akan mati. Nah, jadi seseorang menarik anak panahnya nih adik-adik, dan dia itu menembaknya dengan asal dan tidak mengarah kepada seseorang. Tetapi ternyata anak panah itu mengenai Raja Ahab adik-adik di antara baju jirahnya. Dan Raja Ahab memberikan perintah, "Putarlah, aku terluka," katanya. Tetapi sayangnya adik-adik, malam itu Raja Ahab meninggal di atas keretanya. Nubuatan Nabi Mika digenapi dan tidak seorang pun tentara yang mati. Dan akhirnya mereka pun pulang dengan selamat sampai ke rumah mereka. Bagaimana dengan Raja Yosafat? Nah, Tuhan kan menolong dia, tetapi Tuhan juga menegur Raja Yosafat adik-adik, karena apa yang sudah dilakukannya itu tidak baik di pandangan Allah. Pada suatu hari, Raja Yosafat ini sedang duduk dan Tuhan mengirim nabi yang bernama Yehu kepadanya. Yehu berbicara kepada Yosafat dengan nama Allah dan bertanya, "Patutkah raja membantu orang jahat dan memihak pada orang yang membenci Tuhan?" katanya. "Karena itu Tuhan murka terhadap raja, tetapi ada juga kebaikan dalam dirimu. Engkau sudah menghentikan penyembahan berhala di negerimu dan mencari Allah dengan segenap hatimu." Itu kata Yehu kepada Yosafat adik-adik. Raja Yosafat yang mendengar itu menundukkan kepalanya adik-adik, dan dia malu. Apa yang dikatakan Tuhan itu memang benar. Seharusnya dia tidak ikut berperang dengan Raja Ahab, karena Tuhan sudah memperingatkan mereka melalui Nabi Mika. Tetapi Raja Yosafat ini bersyukur adik-adik, karena Allah melihat usahanya yang menghancurkan penyembahan berhala di negerinya. Kemudian Yosafat berjanji di sana kalau dia tidak akan lagi bersahabat dengan musuh Allah. Itu dia adik-adik cerita tentang Raja Ahab yang kalah dalam perang. Dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Mika, dan ia malah memilih mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu. Selanjutnya, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 10 yang berbunyi, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Itu dia adik-adik ayat hafalannya. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah beribadah pada hari ini dan juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Baik adik-adik, itu tadi cerita yang disampaikan oleh Kak Yola. Pastinya seru kan? Semoga adik-adik yang ada di rumah dapat memahaminya ya. Baik adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik dipersilahkan berdiri ya. Jika sudah berdiri dengan sikap yang siap, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian lagi dengan judul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, tepuk tangan dong untuk kita semua. Adik-adik, sekarang ibadah kita mau berakhir nih. Tetapi sebelum kita berpisah dan kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa, atas penyertaan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu ini ya Bapa. Dan tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca Tuhan tidak berlalu begitu saja ya Bapa, melainkan dapat tertanam di hati kami dan dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan kalau doa kami ini jauh dari kata sempurna ya Bapa, tetapi Engkau lah yang sempurnakanlah dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, sampai bertemu minggu depan. Shalom. Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku, tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersamamu. Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku, tak akan pernah ku gentar, berjalan